Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan berbagi informasi, berbagi tips, berbagi trik atau cara. Berbagi itu adalah indah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membagikan bagaimana caranya kita membuat dengan cepat dan gampang denah pondasi batu kali pada rumah sederhana. Yang tentunya ini adalah untuk pemula. Bagaimana caranya? Langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita buka SketchUp-nya. Di sini kita menggunakan program SketchUp. Kita buka SketchUp-nya. Nah, yang digunakan di sini adalah SketchUp 2021. Ini tampilannya. Langsung saja kita pakai di sini, misalnya kita pilih arsitektural centimeter. Kita buka. Ini tampilan dari SketchUp 2021. Kemudian yang mbak-mbaknya kita hapus saja. Nah, setelah itu kita melakukan setting sedikit saja di sini ya. Beberapa settingan yang perlu kita ubah, yaitu terutama di stylenya. Ini style adalah style 3D dan bermacam-macam style, namun kita tidak perlu bahas ini. Yang saya sering gunakan adalah ini, landscape architecture style. Kita klik saja, kemudian kita rubah sedikit di sini, kita berpindah ke tab edit ini. Kemudian yang di edge setting ya, kita ancak klik saja ini profil sama dash ini. Kemudian yang di watermark setting kita unchecklist juga watermarknya. Nah, hanya itu mungkin beberapa sedikit settingan yang kita lakukan. Kemudian kita ke kamera parallel projection. Ini kita pakai parallel projection dulu untuk kita membuat tampilan 2D. Kemudian kita pindah ke sini, kita ambil tampak atas atau top. Setelah itu kita langsung saja di sini mulai membuat denah. Kita membuat denah sederhana di sini agar mudah dipahami, karena ini adalah informasi atau tips trik untuk pemula. Kita langsung saja teman-teman, kita ke line tool ini atau dengan mengklik tombol L di keyboard, kita tekan L, kemudian langsung muncul ini. Kemudian kita bikin garis di sini horizontal dengan sumbu merah sepanjang 300 meter taruh ya. Kemudian ke sini sumbu hijau 100 cm. Kemudian ini 300 cm juga. Dari sini ke sumbu hijau 600 cm. 600 cm. Kemudian ke sini sumbu merah juga 600. Kemudian kita akhiri di sini. Nah, kurang lebih seperti ini denah yang akan kita buat, teman-teman. Kemudian ini yang 600 ini kita bagi dua, yaitu di sini midpoint-nya. Kita klik saja sampai dengan sini. Ya. Kemudian di sini juga nanti kita bikin ruangan. Di sini ada skat, mungkin 200 cm saja atau 2 meter. Tekan enter. Kemudian untuk mengakhiri perintah, kita tekan saja spasi di keyboard. Ya. Setelah ini selesai teman-teman, kita langsung sekarang membuat komponen. Nah, di sini intinya adalah kita bisa cepat dan gampang membuat denah pondasi batu kali ini dengan sistem komponen. Ini yang membuat kita lebih cepat dan lebih gampang. Nah, bagaimana caranya? Kita bikin dulu di sini
Kita kembali lagi ke line tone, teman-teman. Kemudian kita bikin rectangle atau kotak. Untuk kita bikin komponen kolom. Yaitu di sini kolomnya 15 cm kali 15 cm. 15 kali 15 ya. Nah, ini dia 15 cm kali 15 cm. Kita cek gini caranya, teman-teman. Nah, ini 15 cm. Kemudian kolom ini kita double klik, teman-teman. Kemudian setelah terseleksi seperti ini, warna biru semuanya, lalu kita klik kanan, kemudian kita make group. Ya, setelah di make group, selanjutnya kita klik kanan lagi, kita make komponen. Teman-teman langsung aja di sini create komponen, kita create saja. Nah, ini sudah menjadi satu komponen kolom. Seperti tadi apa yang saya katakan, semua objek-objek yang di sini nanti kita buat, yaitu harus berupa komponen, supaya kita kerjanya lebih cepat dan gampang. Nah, setelah komponen kolom ini jadi, kita copy dengan menekan tombol M di keyboard, kemudian Ctrl. Kita tekan Ctrl, kemudian kita klik kiri, di sini kita geser ke sini. Ya, setelah ini kita copy. Kalau dia masih terseleksi, kita tekan S atau tombol scale di sini. Scale tool. Ya. Di sini kita tekan atau kita tekan tombol S di keyboard. Kemudian kita panjangkan, karena ini kita buat menjadi komponen, ini akan kita buat nanti menjadi komponen slope, komponen batu kali, dan komponen pasir uruk. Ya, kira-kira segini cukup, teman-teman. Ini untuk membedakan saja antara komponen kolom dengan komponen fondasi ini nanti. Kita akhiri dengan menekan tombol spasi di keyboard. Setelah ini kita copy dan kita panjangkan, maka langkah selanjutnya adalah kita klik kanan, kemudian ini kita make unique queue. Make unique queue ini adalah supaya nanti kalau kita rubah komponen kolom, maka komponen yang lainnya tidak berubah. Hanya yang berubah komponen yang di make unique queue saja. Kalau kita rubah ini, yang panjang ini, yang pendek atau kolom ini tidak akan ikut berubah. Tapi kalau tidak di unique queue, maka dia akan ikut berubah. Kalau kita panjangkan, dia akan ikut panjang. Kalau kita tebalkan, dia akan ikut tebal. Mungkin ya hanya itu penjelasannya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke komponen kolom ini. Kita double klik, kemudian kita buat garis di sini dengan menekan L di keyboard, kemudian kita buat garis dari ujung ke ujung. Nah, ini tujuannya nanti kita untuk supaya jadi acuan kita dalam memindahkan komponen ini ke sudut-sudut bangunan ini, agar dia tepat di tengah-tengah nanti. Kemudian untuk keluar dari komponen kolom ini, kita tekan escape di keyboard atau klik sembarang di sini. Kita tekan escape di keyboard ya. Setelah itu teman-teman, kita akan rotate ini atau kita putar. Kita putar komponen yang panjang ini, kita putar dan langsung kita gandakan ke arah sini. Caranya adalah kita tekan Q di keyboard atau tool rotate tool ini kita tekan, atau kita tekan huruf Q di keyboard, maka dia akan muncul ini. Kemudian kita taruh pas di tengah di sini, kita klik. Kemudian kita tarik ke sini, klik yang panjang ini, komponen yang panjang ini kita seleksi lagi. Seleksi, kemudian setelah terseleksi kita tekan Ctrl di keyboard. Lalu kita putar dan dia otomatis akan digandakan. Perputarannya ini kita pakai 90 derajat, teman-teman ya. Supaya pas di sini kita pakai 90 derajat. Di sini dia terlihat 90 derajat.
di sini di angle-nya ini ya 90 derajat, kemudian kita lepaskan. Setelah selesai kita akhiri dengan menekan tombol spasi di keyboard ya. Nah, setelah ini kita buat teman-teman, kemudian ini kita seleksi. Langkah selanjutnya adalah kita seleksi semua komponen ini, kemudian kita tekan M di keyboard, kemudian kita taruh di sini, tekan Ctrl, klik, kemudian kita pindahkan ke sudut-sudut bangunan ini, ke setiap sudutnya. Kemudian kita klik di sini untuk menaruhnya, kemudian kita tekan Ctrl lagi untuk mengkopinya. Klik, tahan, kemudian kontrolnya dilepas, kemudian kita taruh di sudut sini, kita tekan lagi kontrolnya, kita klik untuk mengcopy, kita lepas kontrolnya, kemudian kita klik lagi, begitu seterusnya. Kemudian yang tidak kita perlukan kita hapus dengan menseleksinya. Tahan kontrol, klik tahan, klik kiri tahan, kemudian kalau sudah terseleksi tekan Del di keyboard, klik tahan, klik kiri tahan, kemudian Del. Ini tidak kita perlukan, ini kita klik, ini ya. Saya rasa cukup teman-teman, sudah semuanya. Tinggal kita sekarang menutupi semua bagian-bagian yang akan dilewati oleh komponen ini. Caranya adalah tinggal kita tekan atau kita seleksi komponennya, kemudian kita tekan S atau scale di sini, tool scale kita tekan, atau kita tekan langsung S di keyboard. Kemudian kita ambil garis titik tengahnya, kita tarik sampai dengan pinggir kolom yang di sebelahnya. Begitu seterusnya. Ini kita seleksi, kita tekan S, kemudian kita ambil titik tengahnya, lalu kita tarik. Nah, saatnya menariknya kita lepaskan saja. Klik kirinya tidak usah ditahan ya, tinggal waktu pertama saja kita klik, spasi, kemudian klik, tekan S, klik saja satu kali klik ya, lepaskan, kemudian ditempatkan di sini. Terus seperti itu langkahnya teman-teman. Sudah jadi, sangat gampang dan cepat. Nah, sekarang langkah yang berikutnya adalah kita akan membuatnya menjadi 3 dimensi. Langkah berikutnya adalah kita buat menjadi 3 dimensi. Denah kita ini kita akan buat menjadi 3 dimensi. Caranya adalah dengan mengedit masing-masing daripada komponen ini. Ini kita buang saja satu, kemudian yang ini karena sudah tidak kita pakai, garis tengah ini sebagai bantuan saja tadi, kita hapus. Nah, kemudian yang ini kita pindahkan dia, kita geser ke sebelah sini sedikit, untuk memudahkan kita dalam mengedit komponen ini nanti.
Nah, selanjutnya sebelum kita mulai mengedit komponen kolom, komponen slope, kemudian komponen batu kali dan komponen pasir uruk, kita akan kembali dulu ke kamera perspektif. Kita ambil dulu perspektifnya, kemudian kita ambil angle kamera yang tepat biar semuanya kelihatan. Lalu setelah itu ini kita reverse faces dulu, kita balik dulu ini arahnya dengan cara kita masuk ke double klik komponennya, lalu seleksi komponennya, klik kanan, kemudian reverse faces. Nah, ini juga seperti itu. Double klik, seleksi komponennya, klik kanan, di sini ada reverse faces. Kita klik. Nah, begitu juga dengan lahan yang ada di sini. Kita klik kanan, reverse faces. Klik kanan, reverse faces. Reverse faces ini teman-teman hanya untuk membaliknya. Kemudian setelah itu kita mulai akan mengedit komponen ini. Komponen ini kita akan edit menjadi 3 dimensi. Caranya teman-teman, mari kita perhatikan. Ini satu kali edit semuanya akan berubah, ya. Kita masuk ke komponen sini. Yang pertama kali adalah kita edit dulu komponen dari slope-nya. Karena slope-nya yang berada paling atas, maka itu kita edit dulu slope-nya. Kita masuk dulu ke komponen ini, yang panjang ini, dengan double klik. Kemudian kita seleksi komponennya, kita tekan P atau push pull di sini. Ini kalau kita sudah tekan P, dia aktif push pull-nya. Kemudian kita tarik ke atas. Ini setebal 20 cm. Ya. Karena ini adalah slope, biasanya tebalnya adalah 20 cm untuk rumah sederhana, ya. Kemudian kita enter. Akhiri dengan menekan spasi. Kemudian ini kita klik 3 kali, ya. Bukan double klik tapi 3 kali klik ini. Komponen yang slope ini kita 3 kali klik. Nah, sehingga nampak biru. Ada garis biru. Kemudian kita klik kanan. Make group. Kita group dulu. Komponen ini kita group. Kemudian setelah di group, lalu kita make komponen lagi. Kita make komponen. Ya, create. Kita langsung ada create. Kemudian komponen ini kita beri nama layer slope. Di sini dia. Kita beri layer slope. Nah, di sini ada. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk SketchUp 2021 ini yang layar ini dirubah namanya menjadi tag. Ya, kita add saja nih, add tag. Tanda plus ini kita klik. Nah, kemudian muncul ini, di sini kita beri nama slope. Slope. Kemudian kita masukkan di entity info ini, ya. Kita buka, kalau dia tidak terbuka teman-teman, kita buka entity infonya. Kemudian yang di tag ini tadi, ini bukan, ternyata belum tersimpan nih slope. Kita tuliskan slope dulu, slope. Kemudian di entity info ini tag ini yang integrate ini kita ubah ke slope. Nah, slope-nya, jadi nanti kalau kita ngedit komponen yang lain, ini bisa kita sembunyikan dengan cara mengklik tanda mata ini. Nah, nonaktif dia jadi. Kita klik kembali. Nah, selanjutnya setelah kita bikin slope,
Di bawah slope ini ada di sini pasangan batu kali. Caranya adalah kita ke rectangle atau menekan R di keyboard. Kemudian kita buat rectangle di sini sampai dengan sini. Kemudian kita tekan P. Otomatis ini aktif. Kemudian kita seleksi komponennya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, di sini berapa mau kita bikin kedalaman dari fondasi batu kali itu. Nah, taruhlah saya di sini mau mencontohkan hanya dengan 60 cm saja kedalamannya. Nah, kita ketikkan di keyboard 60, kemudian enter. Nah, secara otomatis ini ada 60 cm. Kemudian ke samping kiri kanannya kita tambahkan 5 cm. Di sini juga. Nah, untuk melakukan perintah yang sama, hanya kita dengan mengklik 2 kali di sini, maka dia akan mengikuti perintah sebelumnya. Nah, dia menariknya 5 cm, di sini menariknya 5 cm, tanpa harus kita ngetik 5 cm lagi. Kemudian akhiri dengan menekan tombol spasi di keyboard. Kemudian untuk lebar bawahnya dari fondasi ini, kan biasanya lebih lebar bawahnya, maka kita seleksi garis yang ini. Garis yang ini kita seleksi, kemudian kita tekan M di keyboard, kemudian kita tarik di sini sesuai sumbu hijau selebar 15 cm saja ya. Nah, kemudian di sini juga kita seleksi garisnya, kita tekan M di keyboard, kemudian ini kita seleksi sebagai acuannya. Kemudian kita ketikkan 15, enter. Nah, berarti 15 tambah 15, 30 cm. Kita tambahkan dia ini. Lebar atasnya 25 cm, ditambah 30 cm. Berarti 55 cm. Itu lebar bawah daripada fondasi batu kali yang kita buat. Setelah selesai ini, teman-teman, kita 3 kali klik lagi. Klik 3 kali. Muncul ini, kemudian kita seperti tadi di slope-nya, make group, kemudian klik kanan lagi, make component. Bisa kita taruhkan di sini dengan komponen fondasi, bisa juga create langsung. Kemudian ini kita berikan nama dengan layer add layer fondasi batu kali, kita singkat saja. Fondasi batu kali. Langkah selanjutnya adalah kita bikin komponen pasir uruk. Caranya adalah kita klik rectangle lagi, kemudian kita bikin rectangle di sini di bawahnya. Kemudian kita tekan P, kemudian kita tarik ke bawah setebal 5 cm saja pasir uruknya, teman-teman. Kemudian ini kita tarik 5 cm juga. 5 cm. Untuk melakukan perintah yang sama, tinggal kita klik 2 kali lagi di sini. Ya, seperti tadi ya. Kemudian akhiri dengan menekan spasi, klik 3 kali, kemudian make group. Bisa juga di make komponen di sini, bisa juga tidak ya. Kalau dia sekiranya kita tidak akan edit lagi, kita tidak usah make komponen. Kemudian kita bikinkan dengan nama layar pasir uruk. Pasir uruk ya. Di sini tagnya kita ganti pasir uruk. Nah, bagaimana untuk menutup ini? Teman-teman tinggal kita edit lagi kolomnya. Ini kolom ini kita edit lagi. Caranya adalah dengan ini kita bikin menjadi mal, nanti kita bikin mal dulu di sini. Kita klik L di keyboard atau kita klik line tool. Kemudian kita bikin malnya di sini. Dari ke bawah sesuai sumbu biru ya. Sumbu biru, jangan melenceng. Kemudian kita ikutin.
alur garis ini, garis pondasi ini kita ikuti ya. Nih, kalau sudah kita klik 2 kali, kemudian kita Ctrl X. Ctrl X teman-teman. Kemudian kita pastekan di sini. Double klik di komponen kolom ini, kemudian kita Ctrl V. Kita taruh, yang kita ambil adalah ini. Kemudian kita tempatkan di sini. Di midpoint-nya ini kita tempatnya di sini, midpoint-nya ini. Tengah-tengahnya itu ya. Kemudian akhiri dengan spasi. Yang ini kita gandakan. Kita double klik. Kemudian kita klik M. Kita tekan M. Kemudian Ctrl. Kita pindahkan ke sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik ini 2 kali. Kemudian kita ambil volume. Kemudian ini yang kita volume. Mal yang kita bikin tadi. Kita klik kiri. Set. Ya, sudah jadi. Nah, ini terlalu mepet tadi teman-teman ya. Nanti kita geser. Nah, kemudian tekan spasi. Kita lihat di sini belum tertutup. Dia masih berlubang. Caranya kita tekan L. Kemudian ini kita bikin garis di sini. Nah, maka secara otomatis dia akan tertutupi. Ini kita klik 3 kali. Kemudian kita make group. Kita make group. Kita taruh dia di entity info ini. Grupnya menjadi pondasi batu kali. Ya, pondasi batu kali dia udah masuk ke sana. Kemudian ini kita pindahkan. Ini karena garisnya terputus, ini kita ganti saja ini teman-teman. Garis yang terputus ini kita ganti biar dia tidak terputus. Kemudian double klik reverse surfaces. Kemudian kita pindahkan ke sini. Persis di tengah-tengah sini ya. Ya. Kemudian kita tekan P. Kita tarik dia setebal 20 cm. Kemudian kita klik 3 kali. Make group. Klik kanan lagi, make component. Create. Lalu kita berikan nama layer kolom. Kolom ya. Nah, sudah selesai teman-teman. Sangat gampang dan cepat ya. Seperti kolomnya ini kita geser sedikit. Komponen ini ya. Ini bentuknya teman-teman. Jadi sudah menyampaikan suatu fondasi 3 dimensi. Sangat cepat dan gampang. Coba kita kembali ke kamera parallel projection, kemudian tanpa atas. Nah, ini dia fondasi kita. Denah fondasi kita sudah selesai dengan cepat dan gampang dibuat. Bagaimana teman-teman, kan gampang sekali, cepat sekali. Ya, mungkin demikian dulu yang dapat kita bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.